كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita bisa menghadiri majelis dari majelis ilmu. Dan kemarin kita telah berhenti di dalam bab nawaqidul wudu, hadis tentang pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, yaitu tentu yang kemarin kita telah jelaskan beberapa pembatal wudu. Yang pertama adalah naum, tidur. Yang kedua istihadah, atau haid dan nifas. Kemudian yang ketiga menyentuh wanita, air mani menyentuh wanita. Kemudian yang keempat atau ketiga ini mandi, ya kan? Kemudian selanjutnya apa? Buang hajat kentut, ya. Buang hajat bermaksud apa namanya? Buang angin. Nah, dari 5 yang kita sudah bahas, di sana ada beberapa yang telah kemudian sepakat para ulama, itu adalah pertama tadi buang angin, kemudian darah haid atau darah nifas atau istihadah. Ini juga adalah pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama. Dan ketiga mandi. Untuk menyentuh wanita dan naum, tidur, itu kemarin kita telah jelaskan bagaimana baiknya. Dan pada hari ini kita akan membahas pembatal wudu yang selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan hadis ke-66 kalau di buku saya, atau hadis dari Talq ibn Ali wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, yaitu tentang menyentuh kemaluan. Maka di sini para ulama nanti akan berselisih pendapat tentang hal tersebut. Wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala rajulun yamassu dzakarahu fi shalah a'alayhi wudu. Maka Talq ibn Ali radhiyallahu anhu menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyentuh zakat, atau perkataan ada seseorang yang menyentuh zakarnya ketika sholat. Nah, disebutkan juga oleh para ulama, ada dalam bertanya yang bagus sebetulnya menyebutkan ar-rajulu yamassu dzakarahu. Jadi menceritakan ada seseorang yang menyentuh tangannya dalam sholat, daripada sekadar langsung masastu zakari, aku menyentuh zakarku dalam sholat. Apalagi di tengah-tengah umum, ya, tengah-tengah umat, ya, tengah-tengah manusia, maka lebih baik bertanyanya itu dengan mengibaratkan orang lain, seseorang, supaya dia bisa menutup aib kalau seandainya itu aib bagi kita. Mungkin ketika kita tanya nggak malu, tapi nanti ketika ada orang si ulang tuh begini tahunnya, jadi kita akan ada rasa malu. Maka kemudian orang tersebut berkata, a'alaihil wudu. Ada spidol. Apakah atasku wudu?
Bertanya orang tersebut, apakah atasku wudu ketika aku menyentuh zakarku? Di sini hadisnya masa dzakari a'alaihi kalau aku bikin zakat, kemudian apakah wajib bagiku untuk berwudu? A'alaihi ini menunjukkan wajib. Ini menunjukkan sebuah kewajiban. Alaihi, makanya hayya 'alas shalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku atau sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, alaih itu menunjukkan wajib. Maka di sini orang tersebut bertanya tentang apakah wajib bagiku untuk berwudu kalau aku menyentuh tangan, itu kemaluan. Maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak, illa innama huwa bid'atun minka. Ini ada ilah. Tidak, sungguhnya zakat kamu bagian dari diri. Tidak, zakat kamu bagian dari diri. Maka di hadis ini jelas Rasulullah SAW menyebutkan tidak wudu ketika menyentuh zakat. Tapi kemudian kita lihat hadis selanjutnya, karena ini ada dua hadis yang berbeda. Kita baca dulu sini ya. La innama huwa bid'atun minka akhrajahu al-khamsa wa sahhahu Ibnu Hibban wa qala Ali bin al-Madini huwa ahsanu min hadits Busrah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5, berarti 5 orang ya. Berarti apa? Kalau 5 ada sahih, ada musnad. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ali bin Abi Madini berkata
hadis ini lebih bagus daripada hadisnya Busrah. Kenapa disebut lebih bagus daripada hadisnya Busrah? Kita akan bahas hadisnya Busrah sekarang. Karena hadis setelahnya wa an Busrah binti Safwan, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, akhrajahu al-khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Maka hadis yang kedua dari Busrah bin Safwan bertanya kepada Rasulullah dari Rasulullah SAW, dan Rasul bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya fal yatawadda, maka dia berwudu. Berbeda antara hadis pertama dan hadis kedua. Hadis keduanya man masa, zakarahu fal yatawadda. Yang kedua menyebutkan perintah tentang berwudu. Fal yatawadda, man massa dzakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka dia berwudu. Kalau kita lihat dari kata ini adalah fi'il mudhari maqrun bil lam al-amr. Ketika fi'il mudhari maqrun bil lam al-amr ada lam amr di sananya, maka itu menunjukkan perintah. Amr, perintah. Dan hukum asal perintah wajib. Masa perintah itu berarti kalau dari sini bertentangan di antara kedua hadis ini. Maka disinilah dari ini membuat para ulama rahimahumullah jami'an berselisih pendapat dengan pendapat yang lumayan banyak, ada sekitar 4 pendapat di masalah ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita. Ini terkait dengan hadisnya, dan hadisnya dua-duanya disebutkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan juga. Jadi enggak sepakat dua-duanya sahih. Di hadisnya yang pertama, Talq ibni Ali radhiyallahu anhu, ada yang mensahihkan seperti Ibnu Hibban. Wa sahahu Ibnu Hibban wa qala Ali bin Madini huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab. Atau huwa ahsanu min hadis Busrah. Ali bin Madini lebih condong untuk menguatkan hadisnya Talq. Syukran. Nah, untuk hadis Busrah ada pun yang mensahihkan hadis tersebut. Ada yang menghasankan, seperti mensahihkan kayak Imam Tirmidzi rahimahullah, disebutkan Ibnu Hajar sini wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Dan waqala al-Bukhari, dan Imam Bukhari berkata huwa asahhu syai'in fi hadzal bab, dan ini yang paling sahih dari bab ini. Tetapi di antara para ulama ada yang mendhaifkan masing-masing hadis tersebut. Ada yang mendhaifkan hadisnya Talq ibni Ali, ya, seperti nanti Imam Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zur'a. Ini semuanya adalah mendhaifkan hadisnya Talq yang atas, yang menyebutkan tidak wudu ketika menyentuh kemaluan.
Ataupun hadis yang kedua yang busrah pun sama, ada yang mendhaifkan hadis tersebut juga. Ada yang mendhaifkan hadis tersebut juga. Tapi wallahu a'lam, dua-duanya adalah hadis yang hasan yang bisa dipakai untuk hujjah. Tetapi seolah-olah kalau kita hanya melihat nampak hadis tersebut, itu seolah-olah itu bertentangan. Seolah-olah bertentangan. Tapi pada hakikatnya tidak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara jamak. Tapi di antara para ulama ada yang langsung memulai dengan tarjih. Dengan tarjih. Ataupun tarjih itu kan ketika mendapatkan sebuah hadis ataupun sebuah ayat sebuah hadis yang demikian, yang seolah-olah secara zahir itu bertentangan, maka para ulama itu ada beberapa cara. Pertama kali caranya itu jamak, menggabungkan dulu. Bisa tidak menggabungkan dua hadis tersebut? Misalnya digabungkan hadis pertama dan hadis kedua. Kalau mungkin digabung, maka digabung. Kalau tidak mungkin digabung, maka lanjut, yaitu nasakh. Hukumnya dihapus. Ini kalau ketahuan zaman, misalkan di hari pertama ini kita tahu bahwa ini di abad 3 berbeda, kalau di sini di abad 5 berbeda abad. Untuk ketahuan jelas tentang tersebut, maka itu bisa nasakh kalau tidak bisa dijamak. Atau yang ketiga itu tarjih, dirajihkan, dikuatkan yang mana yang kuat. Oh, tahunya riwayat yang pertama banyak para ulama mensahihkan, atau banyak rawi yang meriwayatkan hadis yang pertama, hadis kedua cuma 3, ini 10 misalnya. Maka ada pun ngatas. Nah, kalau nggak mungkin juga ini, makanya cara yang terakhir itu bahwa jadi sudah nggak ada lagi sebuah tanda untuk merojihkan, untuk menguatkan salah satu, maka tawakuf. Sampai kapan tawakuf? Sampai kita menemukan tanda untuk merojihkan salah satu dari antara dua hadis tersebut. Terus bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Mustalah Hadis. Nah, ini sebuah cara ketika mendapatkan mukhtalif hadis, digabung atau mungkin gabung, kalau ketahuan waktunya maka dinasakh. Berarti oh ini karena lebih duluan keluarnya, itu lebih belakangan, maka ini dihapus. Kalau tak ketahuan tarikhnya, tak ketahuan waktunya, maka dengan cara tarjih, dirajihkan mana lebih penguat, mana yang dari A, B, oh ini bisa di Bukhari Muslim, oh ini di sini cuma misalkan cuma Abu Daud, di sini siapa semuanya, di sini ada baiknya, cuma ada yang cuma hasan, maka hadis yang kedua kalah. Yang kedua kalah. Atau kalau nggak ada tanda-tanda seperti demikian, maka tawakuf. Maka dari sini para ulama semuanya itu berpendapat dalam hal ini dengan beberapa pendapat. Yang pertama adalah termasuk memutlakan
bahwa menyentuh zakat membatalkan wudu. Menyentuh zakat membatalkan wudu. Dan ini banyak dari kalangan para sahabat dan muslimin, para imam seperti Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini membatalkan wudu. Menyentuh, sekedar menyentuh tanpa ada hail, maksudnya tanpa ada penghalang. Seperti kita menyentuh, ini ada penghalang kain. Karena kalau kita misalkan jaraknya tersentuh dengan tangan kita, kalau penghalang itu membatalkan secara mutlak. Tidak melihat keadaan. Dan ini jumhur para ulama, terutama para ulama berpendapat ini. Karena apa? Beliau lebih menguatkan hadis yang kedua daripada hadis yang pertama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal lebih merajihkan hadis yang kedua karena lebih banyak riwayat atau lebih banyak rawi daripada hadis pertama. Lebih banyak hadis rawinya daripada hadis yang pertama. Maka beliau langsung mulai dengan tarjih. Dan kemudian yang lain menyebutkan juga dengan cara tarjih. Ada juga ulama yang menyebutkan karena apa pendapat ini yang kuat? Karena dengan nasakh. Dengan dihapus hukum tidak batalnya menyentuh kemaluan itu sudah dihapus dengan hadisnya Busrah binti Safwan. Kenapa? Karena Talq bin Ali meriwayatkan hadis ini, beliau radhiyallahu anhu datang atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang membangun Masjid Nabawi. Sedangkan Busrah binti Safwan baru masuk Islam setelah hal itu. Berarti ada perbedaan waktu, ya kan? Talq bin Ali masuk Islam dan bertemu dengan Rasul ketika di awal membangun Masjid Nabawi karena membantu membangun masjid. Kemudian kalau Busrah ini setelah itu. Maka sebagai ulama berarti menyebutkan hadis ini menjadi nasih seperti ini. Jadi ini menghapus hukum sebelumnya. Karena bertentangan. Secara zahirnya bertentangan. Maka berarti hukum menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan tidak batal itu sudah dihapus dengan hadisnya Busrah binti Safwan. Dengan dua cara. Di sini paham ya Pak? Ada pendengar tadi karena riwayat yang dua ini lebih banyak rawinya daripada yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara dinasakh karena Talq bin Ali itu masuk Islamnya atau bertemu dengan Rasulullah lebih dahulu daripada Busrah binti Safwan. Dan juga ada yang berpendapat demikian, yang karena berdalil dengan hadis Talq bin Ali ini bagi orang yang menyentuhnya ada penghalang. Ketika nyentuhnya ada penghalang, maka nggak batal. Kita sebutkan tadi kan, kalau nyentuh dengan tanpa penghalang maka itu sepakat nggak batal. Maka di bawah hadis yang pertama, menurut orang atau pendapat para ulama ini, bahwa maksudnya Rasul menyebutkan tidak karena ditanyanya dalam sholat. Maka sangat memungkinkan ataupun sangat tidak mungkin kalau seandainya menyentuhnya langsung tanpa ada kain. Walaupun itu ada wajib yang tidak diterima. Ada
kemungkinan yang tidak diterima. Jadi ada kemungkinan, boleh kita katakan ada kemungkinan hal tersebut. Jadi maksudnya yang pertama ini menyentuh tanpa menyentuh ada penghalang. Nah, kalau menyentuh ada penghalang, maka ya jelas. Maka Rasulullah jawabnya katanya tidak akan membatalkan wudu karena tidak menyentuh zakat secara langsung. Sama seperti kita menyentuh wanita tidak secara langsung, tidak menyentuh kulit dengan kulit, maka tidak akan batal menurut pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Secara ijma nggak batal ketika menyentuh tanpa ada penghalang. Nggak batal ketika ada menyentuh ada penghalang. Maka ketika misalkan dahulu ya, ketika kita masih sekolah sering kadang-kadang usilnya menyentuh wanita. Ada yang cuma nyentuhnya bajunya. Ketika nyentuh bajunya wah nggak batal. Nggak batal kecuali anggota tangannya ataupun anggota tubuh yang lain yang tersentuh kulit dengan kulit. Yang tersentuh kulit dengan kulit. Nah ini menurut pertama menyebutkan batal, termasuk membatal wudu secara mutlak, tidak dikaitkan dengan apapun. Karena menurut mereka hadis Busra binti Sofwan sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah tidak termasuk. Nggak termasuk pembatal wudu. Kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kenapa tidak pembatal wudu? Pertama, tarjih ya, tarjih juga sama-sama hadisnya ini juga hasan, dan ini pun hadisnya dipermasalahkan sebagai para ulama, sama-sama ada bermasalah di antara kedua hadis tersebut. Maka tidak bisa kita tarjih di antara keduanya. Tidak bisa kita tarjih di antara keduanya sama-sama. Ya anggap kita ya baik. Walaupun di sini di WA atau Wiki lebih banyak, tapi sama-sama baik juga misalnya. Kemudian yang kedua nas dihapus. Di hadis Busra binti Sofwan ini tidak menunjukkan adanya penasakhan, penghapusan hukum di sebelumnya. Karena di sini tidak ada yang menunjukkan waktu. Jangan sekedar seperti para ulama ini membahas, jangan sekedar karena Talq ibni Ali radhiyallahu anhu masuk Islam lebih dulu daripada Abu Sa'd berkata maka hadis ini dihapus hukumnya. Yang seharusnya secara ijma para ulama untuk masalah nasl kalau diketahui waktu permasalahan hukum, bukan sekedar masuk Islam saja. Walaupun itu salah satu tanda saja, tapi belum memastikan hal tersebut pasti. Seperti Rasulullah masa nasab kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Rasul pernah menyebutkan dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Fazuruha. Nah, itu jelas dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang jelas waktunya. Atau yang jelas ini telah dihapus. Kalau cuma sekedar masuk Islam lebih dulu daripada ini, maka hal tersebut belum bisa dikatakan menjadi penghapus hukum sebelumnya. Bisa jadi kalau Ibnu Ali ini mendengar hadis ini dari sebelumnya, dari setelahnya. Karena nggak tahu kapan dia meriwayatkan hadis ini. Karena dia cuma berkata qala rajulun. Nah, harusnya qala rajulun, berkata seorang. Dan bertanya kepada Rasulullah SAW, masa sudah hari ini bukan perkataan kalau Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ini perkataan seseorang. Maka tidak menutup kemungkinan kalau Ibnu Ali radhiyallahu anhu ketika menyebutkan hadis ini bukan di awal Islam. Bisa jadi dia mendengar dari sahabat lain kemudian disampaikan setelah itu. Karena ketika di dalam ilmu hadis itu sering kita sebutkan, ketika majhul sahabatnya nggak disebutkan ini.
Ini dari sahabat lagi disebutkan sahabat yang pertama, maka itu tidak mencacatkan sebuah hadis. Tidak mencacatkan sebuah hadis. Nah, seperti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Aisyah belum lahir bahkan. Aisyah kali itu belum lahir, tapi Aisyah menceritakan langsung. Seolah-olah Aisyah itu yang hadir, seolah-olah Aisyah itu yang menyaksikan. Maka hal tersebut tidak mencatatkan hadisnya Aisyah. Tidak mencatatkan hadisnya Aisyah. Bahkan dimasukkan hadis awal-awal oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, bisa jadi hal tersebut. Jadi hadis dua hadis ini tidak ada yang menunjukkan untuk penghapusan. Tidak ada yang menunjukkan penghapusan sebuah hukum. Mau hadis pertama atau hadis kedua? Nggak bisa dikatakan hadis pertama ini menghapus hukum hadis yang kedua, dan hadis kedua menghapus hukum hadis yang pertama. Enggak. Karena tidak diketahui waktu secara pasti. Maka nasakh tidak bisa. Apalagi bisa melalui jamaah. Menurut pendapat kedua hadis ini bisa dijamak. Dan sedangkan kaidah yang tadi yang saya jelaskan, pertama kali yang harus dilakukan adalah menggabungkan dua hadis supaya kita bisa mengamalkan seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menggabungkan hadis pertama dan hadis kedua itu mungkin sekali. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin karena nggak mungkin karena di sini hadis pertama a'alaihi wudu yang ditanya oleh orang tersebut adalah tentang apakah kewajiban bagiku ketika aku menyentuh tangan menyentuh zakat wudu. Tanyanya kewajiban. Dan hadis ini fal yatawadda maka wudulah dengan perintah. Tadi kita bilang apa fi'il mudhari yang ada lam amarnya. Ini kan hukum asalnya wajib. Kalau tidak ada penghalang ataupun yang memalingkan makna dari wajib tersebut, mana ini dari apa ini? Maka maksudnya hadis ini bukan wajib wudunya, tapi sunnah. Fal yatawadda maksudnya sunnah. Sunnahnya berwudu. Karena di atas telah ditanyakan tentang kewajiban apakah wajib bagi saya berwudu? Tidak. Nah, kedua kemudian yang hadis kedua ini menunjukkan tentang sunnah kalau telah menyentuh zakat. Maka menyentuh zakat bukan membatal wudu. Apalagi kalau ditambah ilah hukumnya ini adalah innama huwa bid'atun. Disebutkan karena apa ini tidak membatalkan wudu? Kenapa ini tidak wajib wudu? Karena apa alasannya? Karena itu bagian dari diri. Karena itu bagian dari diri. Dan ini ilah hukumnya nggak disilang. Nggak mungkin kan tiba-tiba orang nggak ada zakatnya kecuali orangnya bodoh ya yang kebiri atau memotong habis aslinya dari itu adalah merubah ciptaan Allah. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada seorang itu tanpa ada kemaluan. Imah dia kemaluannya perempuan atau imah dia kemaluannya laki-laki atau dua-duanya punya. Disebut pada ulama itu khuns. Dia memiliki kemaluan laki-laki dan memiliki kemaluan perempuan. Tapi pasti akan memiliki kemaluan. Maka kemaluan itu tidak akan bisa hilang dari diri kita. Ya kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba waktu zuhur saya nggak punya kemaluan, nggak mungkin. Pas lagi mau sholat asar, kemaluan saya hilang, nggak mungkin kan? Nggak mungkin hal tersebut. Maka ketika ilah hukum tidak mungkin hilang, maka hukumnya pun tidak akan hilang. Maka hukumnya tidak wudu ketika menyentuh zakat tidak hilang. Paham sini Pak? Karena alasan tidak wudunya karena dia itu bagian dari diri kita dan bagian tersebut tidak mungkin hilang pada diri kita, maka hukumnya juga tidak akan mungkin hilang. Tidak akan mungkin hilang. Paham insyaallah? Dan ini benar-benar lebih kuat, tidak bukan pembatal wudu, tetapi adalah sunnah wudu. Sama.
sesuatu yang tidak bisa ditimbang. Sesuatu yang tidak bisa ditimbang, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan barometer. Tidak bisa dijadikan barometer. Maka pendapat yang menyebutkan sunnah secara mutlak jauh lebih kuat. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Menyentuh zakat mau depan mau belakang sama ya. Depan belakang hal tersebut tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan bagi dia wudu. Disunnahkan bagi dia untuk wudu. Dengan penjelasan kita yang tadi disebutkan. Dia pada dasarnya cuma dua ya, tapi dari dua ini disebutkan tiga pendapat. Berarti ada 4 dasarnya. Ada 4. Nah, kemudian timbul permasalahan kita selanjutnya, bagaimana yang kita sentuh itu bukan zakarnya, bukan zakarnya. Nah, ataupun buah, misalkan kita sentuhnya buah zakarnya, ataupun selangkangan, ataupun hal-hal yang lain. Maka hal tersebut tidak disunahkan pula untuk berwudu. Karena tidak ada nas yang menyebutkan, tidak pembatal wudu dan bukan juga disunahkan wudu ketika menyentuhnya. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan fa inna massa unsayai au ilyatai au rukbatai wa lam yamassa dzakarahu lam yajib alaihi wudu. Kalau seandainya ada seseorang yang menyentuh unsaya itu saya buah zakarnya, kemudian au ilyatain itu apa namanya, bokong, kemudian au rukbatai ini adalah selangkangan kita yang apa nih, sambungan antara kaki dengan anggota atasnya. Maka apa kata Imam Syafi'i, walam yamassu zakarahu, dan dia tidak menyentuh zakarnya, lam yajib alaihi wudu, maka belum wajib baginya atau tidak wajib baginya berwudu. Karena apa? Karena tidak ada nas dari hadis menyebutkan unsayai au ilyatai atau rukbatai membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Maka kalau seandainya kita nyentuhnya itu buahnya saja, maka tidak batal wudu. Menyentuh selangkangan, menyentuh bokong, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ketika kita menyentuh zakarnya. Ketika kita menyentuh zakarnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan pula di dalam pendapatnya beliau, batal wudu, karena tadi kita sebutkan Imam Syafi'i berpendapat pertama, batal wudu kalau seandainya menyentuhnya dengan bagian batin kaf, apa namanya, telapak tangan yang bagian dalamnya, bukan bagian luar. Kalau seandainya bagian luar yang sentuh, menyentuh zakar misalkan bagian luar, menggaruknya gitu, maka itu tidak membatalkan menurut Imam Syafi'i. Walaupun pendalilan Imam Syafi'i demikian itu tidak kuat, karena beliau berdalil dengan lughah, dan lughah pun tidak menunjukkan hal demikian. Tidak menunjukkan demikian. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan, la dalila ala ma qaluhu la min al-kitab wala min sunnah wala ijma'in wala qawli sahibin wala qiyasin wala ra'yin sahih. Syekh Ibnu Hazm tegas sekali. Pendapat Imam Syafi'i demikian tadi, yang menyentuh dengan batin itu baru membatalkan. Itu tidak ada dalilnya, mau dari kitab atau dari sunnah, dari hadis atau ijma' para ulama, kesepakatan para ulama gitu, atau dari perkataan sahabat, atau dari pemikiran yang sahih. Ibnu Hazm keras dia, pemikiran yang sahih. Maka Allah alam, mau menyentuh dengan batin ataupun zahirnya, mau menyentuh ini atau ini, semua sama, itu membatalkan wudu. Bagi yang berpendapat membatalkan wudu.
Tapi kalau wallahu a'lam bishawab, kalau kita nyentuh bagian depan atau belakang itu hanya disunahkan berwudu. Kalau kita tidak wudu, maka wudu kita masih sah dan tidak menjadi pembatal wudu menyentuh zakar. Ada yang ditanyakan? Ada yang nggak ngerti dari ini? Sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8 dari bab nawaqidul wudu, pembatal wudu, adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terkena qai, yaitu muntah, au wa'af, mimisan, keluar dari hidung, au qalasun, muntah, au madhyun, atau keluar madhi, fal yang sarif fal yatawadda, maka keluarlah dan kemudian dia wudu. Keluar maka dia wudu. Maka di sini, di dalam hadis ini menyebutkan 4 hal ya. Tadi apa? Muntah, mimisan, muntah, kemudian madhi. Maksudnya muntah pertama, qai itu muntah yang sudah tidak berbentuk makanan, sudah hancur. Kalau kolas itu muntah masih berbentuk makanan, dia masih nasi masih berbentuk kayak nasi. Ayam sebenarnya masih berbentuknya ayam, belum hancur, belum hancur. Nah, maka 4 ini, maka kata Rasulullah menyebutkan fal yang sorif, maka berpaling. Ini dengan fiil mudhari dengan maqrunan bil lamil amr. Fal yansarif fal yatawadda, maka pergilah kemudian wudu. Diperintahkan untuk wudu. Tsumma liyabni ala salatihi, kemudian lafadznya lanjutnya, dia itu bahasa kita bermudah melanjutkan salatnya bersama imam. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, kalau seandainya dia tidak berbicara. Kalau seandainya dia tidak berbicara. Maka Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan tsumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Ini riwayat yang tidak sahih. Sepakat para ulama, alfatnya ini tidak ada yang disahihkan oleh para ulama. Yang memerintah apa? Ya lanjutkan salatnya kalau seandainya dia tidak berbicara. Maka kita mundur. Man asaba qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 hal. Pertama, qai. Qai, muntah. Berbentuk. Yang kedua, ru'ah, mimisan. Yang ketiga, qalas. Yang keempat apa? Bali. Dari 4 ini yang kita sudah bahas yang mana? Yang mali. Mali apa? Maka para ulama batal wudunya. Karena apa? Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, walaupun ini berasal dari Miqdad, apa tentang wudu. Wajib bagi dia berwudu kalau sudah keluar
mazi. Kedua mazi. Maka tinggal 3 pemasan ini. Baik, ru'ah, qalas. Maka di antara para ulama ada yang menyebutkan batal wudu kalau seandainya menyentuh seandainya muntah. Muntah dengan bentuk tanpa bentuk atau selanjutnya mimisan dan juga qalas. Kita bahas dulu yang muntah qai. Nah, di qai ini hadis yang dilakukan atau hadis yang di dalam bab ini pada dasarnya adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Maka di sana juga disebutkan ya di dalam surah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Maka didhaifkan oleh Imam Ahmad dan selain. Maka sebagian para penyiar hadis itu dengan simpel langsung berkata hadis ini dhaif maka tak butuh untuk disyaratkan. Hadis ini dhaif maka tak butuh untuk disyaratkan. Nah, tapi ini kita kalau sebagian orang yang lainnya itu menyarankan untuk nanti kita tak mau bahas karena jelas kebatalannya termasuk batal wudu. Untuk qalas atau qai, maka daripada hadis ini ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda indal qai. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berwudu ketika telah muntah. Dari hadisnya Tsauban radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian para ulama menyebutkan maka batalah wudu kalau orang yang telah muntah dengan tanpa berbentuk, kemudian dia muntah dan maka bagi dia wudu karena termasuk pembatal. Nah, kalau dari sini kan sangat jelas ya, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW berwudu setelah muntah. Rasulullah berwudu setelah muntah. Nah, maka hadis tersebut tidak kuat untuk menunjukkan bahwa Rasul benar-benar wudu. Karena ada makna wudu secara lughah, secara bahasa. Seperti Rasul pernah memerintahkan untuk seorang yang ingin makan untuk wudu. Dan para ulama sepakat bukan maksudnya wudu untuk sholat, tapi wudu di sana secara bahasa yaitu berkumur-kumur dan mencuci tangan. Maka di hadis ini bisa jadi maksudnya adalah Rasulullah ketika muntah, kemudian dia cuma hanya kumur-kumur menghilangkan noda saja yang ada di mulutnya. Karena tidak ada hadis yang kuat menunjukkan bahwa muntah tanpa berbentuk itu termasuk pembatal wudu. Tidak ada hadis yang kuat, tidak ada hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Dan di hadis ini hanya menyebutkan bahwa wudu. Bisa jadi wudunya secara lughah. Karena pasti orang ketika muntah akan sangat risih dengan keadaan mulutnya. Tidak mungkin orang setelah muntah langsung makan, tidak mungkin. Pasti dia akan berkumur, pasti dia akan mencuci tangannya, kemudian kena tangannya. Maka maksudnya Rasulullah bilang Tsauban tadi itu adalah maksudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur ataupun mencuci tangan. Karena tidak ada hadis yang kuat untuk menunjukkan bahwa ini adalah pembatal wudu. Karena hadis tersebut tidak kuat untuk menunjukkan pembatal wudu. Kemudian ru'af, mimisan, khuruj dan keluarnya darah dari hidung, dan pun ini tidak masuk pembatal wudu. Tidak termasuk pembatal wudu walaupun darahnya keluar. Walaupun sebagai para ulama yang lain menyebutkan batal wudu bukan berdalil dengan hadis itu, bukan berdalil dengan hadis ini, tapi mereka berdalil dengan keumuman, yaitu ketika sesuatu yang najis keluar maka itu termasuk pembatal wudu, termasuk pembatal wudu. Tapi dikoitkan diikat masalah darah ini kalau darahnya keluarnya banyak, maka baru pembatal wudu. Walaupun hal tersebut min mufradat Imam Ahmad atau dari pendapatnya Imam Ahmad saja.
Dari pendapat Imam Ahmad. Tapi hadis keterangan tersebut tidak bisa kuat juga sebetulnya. Karena sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sholat di antara mereka yang berlumuran darah dan mereka tidak batalkan sholatnya. Ali bin Abi Thalib ketika tercancap panah, maka beliau minta cabutnya ketika sholat. Dan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mengintai, kemudian beliau sholat di malam hari, maka orang musyrikin ketika itu memanah dia. Maka ketika terkena panah pasti keluar darah. Manusia tertancap panah pasti ada keluar darah. Maka kemudian dia tetap sholat, melanjutkan sampai di kepanah 2 dan 3, akhirnya baru ruku. Karena apa? Dia takut disangkanya pohon terus dipanah saya mati nanti. Maka kemudian dia ruku. Kemudian musyrik tersebut kabur karena bergerak. Taunya yang dipanah ini bergerak. Ini siapa? Manusia atau hewan buas? Maka dia kabur. Tapi ketika itu nggak membatalkan wudunya. Maka bahkan tidak membatalkan sholat. Ketika tidak batal sholat, maka tidak batal juga wudu tersebut. Dan apalagi di sini ditambahkan kalau seandainya mimisannya banyak. Kalau mimisannya sedikit tidak. Maka hal tersebut tidak bisa demikian. Karena kalau seandainya kalau itu najis keluar dari badan kemudian itu membatalkan, itu seharusnya sedikit banyaknya sama. Seperti kita pipis walaupun cuma setetes 2 tetes, kalau kita lihat jelas itu kita pipis keluar, ya maka batal wudunya. Tidak ada kan kalau seandainya pipisnya sedikit, nggak ada. Tidak ada tambahan demikian. Kentut, buang angin, nggak ada kan kalau cuma buang angin cuma sedikit baru membatalkan. Kalau seandainya itu benar-benar buang angin, maka batal. Maka batal hal tersebut. Walaupun buang angin ini nggak pas masuk sini karena itu bukan najis ya. Jadi udaranya najis, kita hirup najis, enggak. Itu enggak najis. Maka ru'af yang sahih juga adalah tidak membatalkan sholat. Walaupun darah secara ijma' mutaqaddimin, secara sepakat para ulama terdahulu itu tentang kenajisannya. Tapi walaupun dia najis tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Seperti mani, bahkan bukan najis tapi akhir membatalkan wudu, bahkan bukan cuma wudu tapi hadas besar. Dan juga madhi, sebagian para ulama ada yang mensucikan madhi. Dia pun tetap berkata ketika walaupun suci madhi, ketika keluar ya tetap membatalkan wudu. Karena ilahnya apa di sana? Tentang sabilain, tentang 2 tempat keluar, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Maka untuk darah, wallahu a'lam, tidak bisa dikatakan pembatal wudu karena hal tersebut. Kemudian juga hukum asalnya kita itu kan secara thaharah. Kemarin kita telah bahas tentang permasalahan kentut, yang ragu kentut. Maka kita sebutkan di sana al-aslu at-thaharah. Hukum asal kita itu thaharah, suci. Maka nggak bisa keluar kecuali ada yakin. Ada hal yang yakin. Dan permasalahan ru'af ini tidak ada hadis yang yakin secara sahih menjelaskan bahwa ru'af membatalkan wudu. Mimisan membatalkan wudu. Mau banyak atau kecil tidak ada, mau sedikit. Maka tidak kuat ru'af ini dimasukkan jadi pembatal wudu. Karena tidak ada hadis yang sahih. Kemudian qolas. Hadis qolas tentang qolas ini maka sedikit sekali yang berpendapat bahwa ini termasuk pembatal wudu. Tapi kebanyakan para ulama yang lainnya menyebutkan ini bukan pembatal wudu. Karena apa? Sedikit. Biasanya cenderung lebih sedikit keluar qolas. Muntah yang berbentuk, yang masih berbentuk nasi itu biasanya enggak banyak, cuma sedikit. Dan untuk madhi, maka jelas sepakat para ulama itu adalah pembatal wudu. Madhi adalah pembatal wudu. Kemudian dari lafaz yang selanjutnya, yang tadi yang summa liyabni ala salati wa huwa fi dzalika la yatakallam. Lanjutkan salatnya. Kalau misalkan seandainya di salat zuhur 4 rakaat, kemudian di 2 rakaat
dia batal karena muntah misalkan, ataupun karena pembatal yang lain, karena diumumkan. Kemudian dia wudhu, kemudian dia masuk sholat, maka kata kalau kita mikir hadis ini, penafat ini, maka tidak perlu mengulang lagi dari awal, tapi lanjutkan. Kalau imam dapat lagi rakaat 4, maka lanjutkan ke 4. Salam bersama imam. Dan hadis ini dari lafaz ini sepakat para ulama tidak ada yang mensahihkan. Walaupun Abu Hanifah berpendapat demikian, tapi lafaz ini tidak disahihkan. Tapi hukum ini menurut ulama Hanafi itu diperbolehkan untuk dipakai. Jadi kalau seandainya ada orang kentut kemudian batal wudu, kemudian balik lagi, lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya menurut Abu Hanifah rahimahullah. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat tersebut pendapat yang sangat lemah karena berdalil dengan hadis yang lemah. Dan bahkan lafaz tersebut disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, tidak ada para ulama yang mensahihkan lafaz tersebut. Tidak ada yang mensahihkan lafaz tersebut. Maka kalau kita batal ulang dari awal. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang memerintahkan untuk mengulang. Idza fasa ahadukum fis salati falyansarif. Kalau seandainya kalian itu kentut tanpa suara tapi mencium bau, maka apa? Salat di dalam salat kalian maka falyansarif, maka berpalinglah. Wal yatawadda, kemudian kalian wudu. Apa kata Rasulullah melanjutkan? Wal yu'id as-salat. Wal yu'id as-salah. Maka ulangi salat kalian. Ulangi salat kalian. Dan ini hadis yang lebih kuat untuk permasalahan hal tersebut. Maka jumhur ulama ataupun selain Abu Hanifah rahimahullah taala berpendapat bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka wajib bagi dia mengulang dari awal. Wajib bagi kita ketika kita batal ulang dari awal. Jangan kita lanjutkan sholat bersama imam. Jangan kita lanjutkan sholat bersama imam. Kemudian hadis yang selanjutnya ini kita taruh di pertemuan yang akan datang saja. Ini pembatal yang selanjutnya. Berarti kita sudah masuk ke berapa? Tadi 5, 6, 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9 itu tidak membatalkan wudu, dan pun menyentuh kemaluan tadi kita sudah jelaskan yang kuat itu tidak membatalkan wudu, hanya sunnah baginya untuk berwudu. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana kalau seandainya menyentuh kemaluan orang lain? Nah, kalau menyentuh kemaluan orang lain, kalau berpendapatnya pertama, maka min babil aula, lebih pantas lagi itu membatalkan wudu. Karena kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh kemaluan orang lain, haram, kecuali istri kita ataupun anak kita yang kita sedang bantu untuk membersihkan. Selain itu haram. Maka para ulama menyebutkan mimba bil awal, maka ini lebih pantas untuk menjadi pembatal daripada sekedar orang menyentuh kemaluannya. Maka kalau bagi pendapat yang kuat di sini yang tidak membatalkan, maka mereka berkata sama. Kalau menyentuh tangan bagi dirinya saja tidak membatalkan, maka bagi menyentuh kemaluan yang lain pun tidak membatalkan wudu, walaupun itu maksiat. Walaupun itu maksiat. Nah, karena beda apa hukumnya? Karena di awal tidak membatalkan wudu. Kecuali di awalnya membatalkan wudu, maka ikut juga membatal wudu. Maka ketika kita mencebok ataupun membersihkan anak kita dari pipisnya, dari buang air besarnya, maka tidak membatalkan wudu. Tapi sunnah bagi kita berwudu, karena menyentuh zakar disunahkan berwudu, tapi tidak termasuk pembatal wudu. Dan menyentuh najis itu tidak membatal wudu.
tidak pembatal wudu. Ada misalkan kotoran manusia, ada orang gila mungkin misalnya habisnya, ataupun anak kecil yang pipis di lantai. Kemudian kita ambil tisu, ambil lap, kemudian pastikan akan nempel ke tangan kita, ya kan? Pasti nempel ke tangan kita. Maka ketika nempel ke tangan kita, menyentuh ke tangan kita itu tidak membatalkan wudu, tetapi kita bersihkan hal tersebut kemudian sholat. Bersihkan hal tersebut, kita ambil air, kita guyur, kemudian kita sholat langsung tanpa berwudu, karena hal tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, baru ingat, bagaimana kalau seandainya mandi janabah yang awalnya kita wudu, kemudian setelah di dalam mandi kita bersabun, ya, pakai sabun. Maka wallahu a'lam bishawab, menyentuh kemaluan ketika itu tidak pun membatalkan wudu, karena hukum asal tidak membatalkan wudu, sunnah kan wudu. Yang berkaitan itu cuma hanya wudu saja, tidak berkaitan dengan mandinya. Karena waktu itu ada pertanyaan tentang hal tersebut, maka mandinya tidak terpengaruh. Mandinya tidak disuruh ulang. Mandinya tidak disuruh ulang. Kalau dia sudah mandi sempurna, sudah semua terkena air, kemudian dia menyentuh kemaluannya, maka mandinya tidak batal. Ini walaupun yang berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudu, enggak. Karena permasalahan wudu dengan permasalahan mandi berbeda. Permasalahan wudu dengan permasalahan mandi berbeda. Untuk permasalahan mandi tidak ada pembatalnya, kecuali keluar lagi air mandinya misalkan. Kecuali apa-apa yang diwajibkan keluar lagi, mewajibkan mandi, maka disebutnya mujibatul ghusl. Apa yang mewajibkan untuk mandi. Enggak disebutkan di sini ada nawaqidul ghusl, pembatal mandi. Enggak ada, adanya cuma dua jalur, depan belakang. Depan belakang. Bahkan sampai mengumumkan kalau seandainya pun yang keluarnya itu secara tahir, itu pun membatalkan wudunya. Maka kalau cuma tangan, kaki, maka itu hal tersebut tidak membatalkan wudu. Kalau dia pengen wudu, maka boleh. Tajdidul wudu itu disunahkan juga. Memperbarui wudu itu disunahkan. Kalau kita mau sholat, wah saya belum batal, tapi kita mau tajdidul wudu, maka itu hal yang baik. Tapi di sini dibahas tentang batal tidak, karena fikih hanya membahas tentang hal tersebut. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Iya. Qai itu muntah yang tidak berbentuk makanan, yang mungkin sudah hancur seperti bubur, karena sudah diolah di lambung kita, kemudian keluar lagi, maka nggak berbentuk makanan, itu namanya qai. Kalau qolas, muntah ataupun keluar makanan lagi dari tubuh kita yang masih berbentuk dengan makanan. Kalau kita habis makan nasi masih berbentuk nasi, belum hancur nasinya, nah itu namanya qolas. Kalau muntah yang air itu ya. Oh, muntah air. Air masuk nggak masuk sama aja, nggak bakal berubah bentuknya. Wallahu a'lam bishawab, itu masuk kemana ataupun punya istilah sendiri. Wallahu a'lam, itu masuk ke istilah qai atau qolas atau punya istilah sendiri. Karena bahasa Arab itu sangat luas. Ini aja kita, ya kalau kita mah sama aja, muntah juga kan. Muntahnya sama, yang pertama atau yang kedua muntah, tapi dibedakan hukumnya, dibedakan istilahnya dalam bahasa Arab. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya Pak. Tidak ya. So kita akan lanjutkan di hadis ke-9 nanti di pertemuan yang akan datang. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.